sebenarnya, walaupun ternyata hasilnya menangnya cuma 1-0 dan penalti. Halo, balik lagi di konten Only Gunners. Disclaimer di awal, kalau misalnya di konten ini banyak noise yang berisi, lokasinya tiba-tiba berubah dari sebelumnya, terutama noise, mohon maaf karena saya sedang di peradaban tahun 100 sebelum Masehi. Jadi agak gandeng, tapi karena keterbatasan dan pindah lokasi itu ada suara ketawa-ketawa, tapi biarin lah ya. Ya ampun, teriak-teriak, pengen nangis. Balik lagi di konten Only Gunners, pekan ke-17 Premier League, untuk ngebahas sedikit apa yang terjadi di pertandingan antara Arsenal FC melawan Everton kemarin. Di pertandingan ini Arsenal bermain dengan, ya meskipun masih ada beberapa pemain yang cedera ya, pemain inti yang cedera kayak Gabriel, kayak Havertz masih belum bisa main, tapi mostly udah pada balik lah dari cedera. Ini adalah kalau banyak yang lihat, ini adalah satu dari 6 partai yang akan dijalani Arsenal sampai Januari 2026, berurut-urut satu dari 6 partai yang musim lalu nggak bisa Arsenal menangi. Pertama ini lawan Everton, ntar kalau nggak salah lawan Brighton, lawan Bournemouth, lawan Aston Villa, lawan Liverpool, yang musim lalu Arsenal nggak bisa menang di 6 pertandingan kemarin. Jadi apakah menjadi krusial untuk perjalanan Arsenal mengejar gelar Premier League yang sudah 3 tahun berturut-turut lepas gitu loh di peringkat 2. Menurut gua seperti yang semua Gunners tahu ya, semua yang Gunners tahu, penyakit Arsenal adalah ketika memasuki Desember, Januari, Februari itu melempem banget. Arsenal biasa banget perkasa di awal musim sampai pertengahan musim, which is seperti yang terjadi tahun ini. Di musim 2025-2026 ini Arsenal masih bertengger di puncak klasemen, beda 2 poin sama Manchester City, but jarak yang seharusnya sebelumnya tuh 5-7 terkikis sedikit demi sedikit. Untungnya melawan Everton di Goodison Park di matchday yang susah, dimana Arsenal dalam 6 tahun pertandingan tandang ke Goodison Park pun cuma menang sekali ya. Di pertandingan ini Arsenal berhasil memenangkan match dengan skor 0-1 atau 1-0 gitu buat Arsenal, membawa 3 poin. Gimana jalannya pertandingan? Goodison Park seperti biasa menjadi laga tandang yang susah ya, karena suasana di sana, main di kota Liverpool tuh selalu susah buat Arsenal, either lawan Everton atau Liverpool gitu loh, di Merseyside. Karena supporter di kota tersebut militan, bikin suasana stadium mencekam. Tapi menurut gua harusnya dengan kualitas squad Arsenal sekarang ngelawan squad Everton yang sekarang, even emang Everton trennya nggak buruk-buruk amat lah, Jack Grealish lagi oke, Jordan Pickford sebagai kiper utama timnas Inggris masih main, Tarkowski yang udah lama di sana, Michael Keane. Maksudnya banyak talenta muda yang mengisi juga. Dan ya kalau gue bisa bilang Everton memang konsisten untuk sekian lama di papan tengah, tapi kerap menyulitkan tim-tim yang melakukan perburuan gelar juara, salah satunya Arsenal gitu loh. Termasuk di pertandingan ini Arsenal dengan skuad yang menurut gue nggak seburuk sebelumnya gitu loh. Saliba udah bisa main lagi, Calafiori udah bisa main lagi, trio di tengahnya adalah inti musim ini, Zubimendi, Rice, Odegaard. Di depan Saka, Trossard udah bisa main lagi, Gyökeres udah bisa main lagi. Jadi menurut gua Arsenal tuh ketika lawan Everton ini sebenarnya tidak punya alasan yang signifikan untuk cuman menang 1-0 sebenarnya, walaupun
Ternyata hasilnya menangnya cuma 1-0 dan penalti. Itu bikin gua kayak semakin worry dan khawatir sih bagaimana Arsenal menjalani musim ini ke depannya gitu loh. Apakah klasik Arsenal dalam perburuan gelar juara akan melempem seperti biasanya, sementara Manchester City kembali gacor menemukan perform terbaiknya gitu loh di belakang Arsenal. Aston Villa 10 pertandingan menanung beruntung di bawah Unai Emery, termasuk salah satunya ngalahin Arsenal 2 minggu lalu ya kan. Pesaing Arsenal yang paling dekat Aston Villa dan Manchester City memang bedanya 2 poin 3 poin. Nah, tapi gue tuh sejujurnya udah, karena ya mungkin bukan gue doang ya, karena Gunner semua udah terbiasa Arsenal di puncak klasemen sampai akhir musim di 4 musim terakhir bahkan. Lalu ketika masuk paruh kedua, which is Januari sampai Juni Mei, melempem, tiba-tiba ada aja hasil buruknya terus nggak jadi juara. Jadi gue tuh walaupun Arsenal di peringkat 1 tapi masih tengah musim tuh gue nggak expect apa-apa gitu loh. Nggak kayak misalnya Munchen di Liga Jerman, dia peringkat 1 di klasemen, jaraknya berapa poin, tapi meyakinkan gitu loh, udahlah pasti juara gitu, atau enggak PSG gitu, tiba-tiba beda 7 poin. Nah di Liga Inggris, masalahnya adalah bukan Liga Inggris ya dong, di Liga Inggris memang liga paling ketat di dunia ya, siapapun bisa mengalahkan siapapun gitu. Tapi yang jadi masalah adalah selain beratnya Liga Inggris, inkonsistensi Arsenal itu sangat mengkhawatirkan gue rasa. Dan gue tuh ini yang mungkin beberapa kali pernah gue highlight ya, di setiap musim ada aja pemain Arsenal yang cedera panjang, ada aja gitu. Musim lalu Gabriel Jesus, musim sebelumnya siapa, musim ini kayak Havertz yang cederanya panjang. Di eranya Arteta deh, gue bahas di era Arteta, selama 6 tahun terakhir Arteta ngelatih Arsenal selalu ada aja pemain yang kena cedera panjang. Yang menurut gue salah manajemen sih menurut gue. Tim-tim kayak tim-tim besar ya, yang di Liga Inggris aja gue bahas ya, tim-tim besar ini bukan MU. Tim-tim besar di Liga Inggris kayak Liverpool, City yang konsisten melakukan persaingan gelar juara di 5-10 musim terakhir tuh juga ada problem cederanya, tapi nggak separah Arsenal gitu loh. Kenapa itu menjadi berbeda? Padahal kalau ngelihat kompetisi yang dimainin sama, Liverpool City main di Liga Inggris, main di Liga Champions, main di EFL Cup, main di FA Cup, tapi mereka ada juga cederanya, tapi nggak sebanyak dan separah Arsenal gitu loh. Yang Arsenal tuh ada aja satu pemain yang cedera lama, terus ada aja yang kayak setiap pekan tuh ada aja yang cedera 3 minggu, 2 minggu gitu loh. Sehingga gue jadi kayak mempertanyakan manajemen, apakah ada yang salah sama manajemen Mikel Arteta dalam melakukan rotasi pemain, atau emang tim dokternya, tim mediknya yang sebetulnya tidak signifikan, karena bertahun-tahun begini terus gitu loh. Jangan ngomongin jadwal padat semua juga ngalamin hal yang sama. Atau misalnya kedalaman squad, Arsenal udah melakukan itu di musim sekarang. Kedalaman squad memang bisa dijadiin kayak alternatif untuk meminimalisir resiko dari pemain yang banyak cedera gitu. Tapi sebanyak apa lu membangun squad anjir, yang bisa didaftarin aja nggak sepenuh itu gitu loh. Dan ini udah di fase yang mengkhawatirkan menurut gua ya, meskipun Gyökeres udah main lagi, Madueke juga udah pulih ya. Yang cedera-cedera tuh Gabriel Jesus juga udah main, Gyökeres juga udah back. Yang cedera intinya Gabriel, Ben White, Mosquera, krusial. Tapi menurut gue Gabriel krusial ya, setelah sekian lama Gabriel krusial banget di Arsenal. Langsung di pertandingan ini Arsenal bermain ya selayaknya Arsenal melawan tim papan tengah menurut gua. Tapi ada vibes yang sama ketika Arsenal lawan Everton sekarang dengan kemarin susah menang lawan Wolves. Vibesnya adalah vibes kekurang percayaan diri, mentok di kreativitas, dan tidak memanfaatkan Victor Gyökeres dengan baik. Arteta di press conference sebelumnya bilang ya bukan Gyökeres aja yang harusnya adaptasi dengan Arsenal juga gaya mainnya dan pemainnya harus adaptasi dengan gaya main Gyökeres, which is ini udah gue omongin sebelumnya. Arsenal tuh terbiasa main dengan false number 9, kayak Havertz, Gabjes juga bisa dimainin itu.
striker terakhir target man yang literally murni target man ada di Arsenal adalah eranya Oliver Giroud. Setelah itu nggak pernah ada lagi. Auba aja even gol Auba memang berhasil di Arsenal, dia top score, tapi posisi Auba bukan target man di Arsenal, dia kadang main sebelah kiri jadi kayak free roll dan basicnya masih false number 9. Sementara Victor Gyökeres adalah penyerang tengah di kotak penalti murni yang dia gaya mainnya tuh buka ruang tiba-tiba minta terobosan, yang Arsenal yang dia badannya punya pace dan badan yang cukup oke untuk duel 1 lawan 1, dan itu nggak pernah diakomodir dengan baik, salah satunya ketika melawan Everton tadi malam. Ya seperti gue udah pernah bilang ya, ini nggak bosan, Arsenal terbiasa main dengan wing, jadi bola-bola dari deep back, center back ketika pressing high, terus bolanya di center back tuh bolanya selalu dikesampingin. Itu emang udah pattern Arsenal belakangan lah. Gelandang tuh hanya jadi pengontrol dan penyuplai aja, tidak melakukan serangan yang signifikan dari tengah sebenarnya kalau gue lihat ya. Tapi ketika jalan buntu nih, tim-tim udah pada tahu cara main Arsenal yang memanfaatkan Bukayo Saka, Trossard, Timber, Calafiori. Ketika 4 pemain yang main di wing side ini kehilangan atau nggak tembus lah, kan lini tengah harusnya bisa menjadi alternate serangan yang baik. Kurang kelas dunia apa lini tengah Arsenal? Declan Rice, Zubimendi, Odegaard. Masalahnya tiga-tiganya bukan gelandang yang suka syuting jarak jauh kayak Granit Xhaka ya kan. Ditambah tiga-tiganya lebih fokus untuk box to box dan zone marking ketika bertahan, atau mengasih umpan jarak jauh, bukan untuk ngasih terobosan. Jarang banget. Walaupun tiga-tiganya punya kapasitas yang mumpuni. Malah di pertandingan tadi malam ada satu momen terobosan bagus dilakuin sama William Saliba. Saliba dari garis tengah dia ngebaca posisi Gyökeres yang maju, dia kasih umpan terobosan dan menciptakan kondisi 1 lawan 1 Gyökeres sama kiper, meskipun gak gol. Tapi itu yang harus dilakukan gelandang-gelandang Arsenal gitu loh, ngasih supply yang bagus ke Victor Gyökeres. Ya kalau cuman sekali terus Gyökeres gagal, gue ngerti banget lagi gitu loh. Masalahnya 1 itu udah jarang banget gitu, dan dilakukan oleh back. Anjir, itu menyedihkan banget untuk sekelas Victor Gyökeres ya. Kalau gue benar-benar nggak nyalahin Gyökeres, karena oke lah, 1 musim terakhir gue bisa ngomong adaptasi banget gitu. Seperti yang gue bilang tadi, Arteta bilang Gyökeres beradaptasi dengan kecepatan Premier League, dan Arsenal juga mulai beradaptasi. Cuman Arsenal tuh benar-benar harus mencoba dengan lebih serius untuk memanfaatkan Victor Gyökeres lagi, karena perbedaan signifikan antara Pep Guardiola sama Mikel Arteta gini. Dua-duanya tipe pelatih yang memanfaatkan penyerangan dengan pressing yang ketat. Sama tuh Pep dan penguasaan bola yang tinggi ya persentasenya Pep sama Mikel. Tapi Pep tuh membuat pola permainannya untuk memanfaatkan satu pemain yang memang super spesial sehingga optimal. Di Barcelona Pep membuat Barcelona bermain untuk memanfaatkan kualitasnya Lionel Messi, yaitu tiki taka kan. Tiki taka itu tercipta karena ada Lionel Messi yang gaya mainnya lebih cocok untuk passing cepet gitu loh, instead of long ball, dan itu terjadi dengan bagus. Dick Daya berkuasa lah Barcelona di era Messi dan Pep. Oke, di Munchen itu di eranya Pep, dua wingernya itu mau Robben Ribery, penyerangan dimanfaatkan lewat situ, pressingnya tetap, tiki-takanya masih ke bawah di Munchen waktu Pep ngelatih Munchen, tapi optimalisasinya melalui semua pemain bertujuan membuka ruang dan memberikan celah buat Robben sama Ribery untuk kreasi, dan sukses. Di Manchester City 2 periode nih gue perhatiin. Periode pertama kesuksesan Pep Guardiola adalah ketika dia membuat permainan City menjadi tumpuannya adalah Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tuh master of passing gitu. Jadi siapapun yang main, siapapun jadi wing, siapapun jadi striker era De Bruyne ya, itu tokcer dan efektif karena De Bruyne dikasih keleluasaan dan dilindungi oleh pemain lainnya supaya dia bisa megang bola dan suplai bola dengan baik. Hasilnya 6 gelar juara Liga Inggris ya kan, Liga Champions, treble. Apalagi sekarang De Bruyne cabut, diganti nih pola permainan City, diganti tidak fokus ke
siapa yang akan nyuplai bola, tapi karena mereka punya goal getter yang sangat moncer, Erling Haaland, tipe permainan City berubah dibanding ketika era bergantung sama De Bruyne. Waktu De Bruyne sama Haaland tuh gacor banget, treble ya kan, tapi kemudian De Bruyne menurun, jarang main. Pep bikin kayak ya udahlah kita manfaatkan Haaland, gimana caranya tanpa De Bruyne harus manfaat. Hasilnya City sekarang tuh jauh lebih banyak main dari tengah, nggak dari samping kayak eranya Mahrez, Sterling, dari tengah, tapi bisa throw pass ke Haaland atau umpan silang dari deep sehingga dimanfaatin Haaland gitu terus yang gue lihat, dan itu sukses gitu. Tapi si Pep menerapkan itu dengan sangat optimal, sementara si Arteta tuh enggak, dia tuh fokus ke kerja. Benar kolektivitas tim tuh benar, tapi buat apa kolektivitas tim bener cuman buat positioning ball, maksud gue gitu doang, nggak memanfaatkan situasi. Termasuk kayak ini ketika ngelawan Wolves kemarin, ketika ngelawan Everton kemarin 1-0 doang penalti, ya Allah. Banyak peluang, memang banyak peluang, tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Mau buat apa menurut gue? Sedih jadi ngeliatnya. Aus. Dan Everton beberapa kali malah ngasih serangan balik. Gue jujur aja bukannya cuma selama, walaupun susah menang ya kayak ngelawan Wolves, ngelawan Everton, tapi selama ngelawan tim bukan Big Six, gue masih percaya Arsenal even di last minute, walaupun mainnya ugly match, gue masih percaya Arsenal bisa menang gitu. Tapi kalau lagi sial ya kan, faktor-faktor sial, terus tiba-tiba cedera lagi atau lawan tim besar dan tidak bisa meraih poin-poin seperti musim lalu, nggak akan juara. City konsistennya ngeri. Itu aja sih, gue nggak banyak yang signifikan banget kalau bahas soal peluang. Jadi semoga match lawan Everton ini adalah yang terakhir Arsenal menemukan lagi performa terbaiknya sebelum main galau menurut gue kayak sekarang. Karena habis Natal jadwal Boxing Day segala macam bakal padat banget, dan itu kalau Arsenal tidak buru-buru menemukan satu pola permainan kayak bahaya banget. Justru lebih Wenger tuh sebenarnya mirip Pep ini sedikit aja. Kayak di eranya Wenger emang susah juara tetap, tapi FA Cup tetap 3 kali malah ya kan, 4 kali malah ketika eranya Wenger setelah masuk di Emirates ya. Ada eranya Wenger manfaatin Ramsey sehingga Ramsey hampir top skor. Ada eranya Wenger fokus permainan ke Alexis. Jadi ada satu pemain yang dimanfaatin ketika kondisinya fit, dan itu moncer gitu. Sementara Arteta bener-bener kayak nggak punya pemain yang bisa dimanfaatkan, walaupun kualitas pemainnya bagus semua. Jadi kayak nggak, mungkin kayak Arteta mikirnya udah kolektivitas tim adalah yang utama gitu. Ternyata buntu bro kalau tidak fokus pada satu pemain yang bisa dimanfaatkan, which is Gyökeres sih menurut gue yang harus dimanfaatin dengan baik gitu. Jadi gitu aja yang gue rasain ketika Arsenal matchday lawan Everton. Terima kasih buat yang udah nonton teman-teman. Ini video terakhir sebelum Natal. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Selamat tahun baru. Semoga 2026 kita bagus semua. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin komen soal jersey dan mau ngasih endorse, silahkan bisa email. Ada tuh di deskripsi atau di description channel ya. Kalau mau nanya-nanya dan emang mau mengendorse jersey, mau KW mau ori ya, kalau bisa sih ori. Tapi kalau jersey apapun, kaos apapun gue akan pakai ya, karena emang nggak banyak, baju gue udah nggak banyak sebenarnya dulu, jadi ya itu aja sorry. Tapi kan tetap Arsenal intinya. Oke, bye bye.